Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Inna asdaqal hadits Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisa muhdatsatin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumlatus sabi'ah fi baqiyati a'malil hajj. Jumlah yang ketujuh di dalam menjelaskan sisa-sisa perbuatan haji, amal-amal yang dilaksanakan para hujjaj menjelang Arafah dan lain-lain. Idza afadha min Arafata ba'da ghurubis syamsi fayanbaghi an yakuna 'ala sakinah wal wiqar. Apabila selesai dari wukuf Arafah, di Arafah termasuk puncak haji. Tanpa Arafah haji enggak sah. Arafah diam di padang Arafah. Setelah waktunya gelincir matahari. Sampai kapan? Sampai malam masih boleh. Tentunya sampai terbenam matahari. Afdolnya gelincir matahari. Waktunya ya nggak tentuin berapa jam, berapa menit, yang penting 5 menit udah cukup. Ada di Arafah itu entah 5 menit, 10 menit sampai sore. Jadi kalau sudah wukuf, kita harus sakinah, tentram, wiqar, tentram. Nah, pada dasarnya kita sedang melebur dosa. Semua manusia waktu itu sama, tidak melihat kelas, nggak memandang suku, jabatan dan lain-lain. Nah, mereka hanya berpakaian 2 helai kain umrah untuk laki-laki, kain perempuan sama. Udah tukang sumur, tukang sayur, bergubernur, pakai sama itu pakaiannya. Faidza balagal Muzdalifah jama bil maghrib wal isya qasiran la bi azani wa iqamatain. Maka pada sampai di Muzdalifah, karena setelah di Arafah kita entar mabit di mabit ada diem, nginep. Bata ya bitu, artinya diem, nginep. Sampai jam 12 udah mabit gitu. Kali lewat jam 12 berarti kita nggak perlu nginep lagi. Karena udah kelewat. Karena batasnya minimal jam 12 dulu kita nyari batu dulu. Zaman saya mau sekarang nggak ada, udah disiapin katanya. Ya, batu untuk melontar udah siapkan, nggak perlu nutur lagi. Kalau dulu mah di Muzdalifah kita nutur. Ya, untuk apa? Untuk persiapan melontar besok Aqabah. Ketika kita di sini sedang melaksanakan sholat Idul Adha, jamaah haji di sana sedang melaksanakan
melontar Aqobah itu paling berat ya. Nah hanya satu bareng ya. Jadi jumlah Aqobah ya. Nah, udah melontar. Kemudian di sana walaupun antara Arafah dan Muzdalifah hanya 2 kilo, dekat nggak 2 kilo? 3 kilo ya enggak? Karena Mekah Mina 12 kilo, kalau Mekah Arafah 7 kilo. Kan dekat dari sini ke Bekasi 10 kilo. Nanti kita. Tapi kita udah ada rukhsah untuk melaksanakan qasar jamak walaupun perjalanannya sudah dekat, boleh kita jamak qasar jamak ya. Waktu kita di Arafah malah disunatkan ada rukhsah Nabi harus kita kerjakan ya itu. Ada dispensasi kita harus laksana. Jadi jamaah bainal maghrib wal isya qasiran lah. Kita qasar jamak. Kenapa qasar? Ringkas 4 menjadi 2. Kalau jamak digabung ya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan is. Yang nggak bisa subuh. Dan nggak bisa diqasar, nggak bisa dijamak. Yang lain bisa. Maghrib nggak bisa diqasar, tapi bisa dijamak. Ya. Adapun yang 4 bisa diqasar. Qasar ringkas 4 menjadi 2 itu gampang ya. Kalau kita pergi-pergian biar itu akan dilaksanakan, dipraktek. Nah, ada manfaatnya kalau kita turun. Jadi nanti langsung dipraktekkan bagaimana cara sholat qasar jamak. Bi azana nih wa iqamat, biasa azan dan 2 qomat. Katakan misalnya kita qasar jamak takdim, kerjanya di zuhur, asar tarik ke zuhur. Setelah zuhur ya udah qomat lagi, baru sholat lagi ya itu. Azan sekali nggak apa-apa ya, tapi qomatnya 2 kali. Sholat zuhur qomat, sholat asar juga qomat. Dan maghrib sama, maghrib isya. Nah kalau itu jamak takhir ya tentu maghrib kerjaan di isya. Untuk jamak takhir boleh yang mana aja, boleh berdua. Kecuali jamak takdim. Jamak takdim harus yang punya tempat kerja. Kalau jamak takhir boleh. Kita misalnya isya maghrib ditarik kamar ke isya ngerjain maghrib 2 waktu itu boleh maghrib duluan, boleh isya yang punya tempat duluan, nggak apa-apa. Kalau jamak takhir, kalau takdim nggak bisa. Misalnya asar dia tarik ke zuhur, tetap asar duluan, zuhur belakang, karena dia di apa? Kita akhir ya, bedanya ya. Summa yang usutil kalaila bi Muzdalifah. Kemudian kita diam di Muzdalifah, mabit. Apa mabit? Sekedar nginep sebentar. Bang, kalau kita mah karena biasa diangkut dari Arafah udah jam 12, jam 1. Di Muzdalifah ya nggak perlu mabit lagi, udah jam lewat. Paling nutur batu, langsung kita ke Minah tuh biasanya ya. Nah, itu bagi orang. Tapi ada juga kalau orang yang betul melaksanakan sunnah, nah Arafah dia sebelum lontar, sebelum Arafah dia dulu di Minah dulu dia. Nginep semalaman baru langsung Arafah, ntar balik Arafah lagi tuh. Bukan orang-orang yang tasawuf kan begitu ya. Kalau kita mah enggak, langsung dari Arafah ke Muzdalifah dan langsung ke Minah. Wa yatazawwadul hasa minha fa fiha ahjarun zukhwatun. Fa yukhadhu sab'ina hasatan. Dan kita bersiap-siap untuk menutur apa? Ambil batu. Fiha ahjar. Di dalam Muzdalifah ada batu yang lembut. Ada batu yang kecil, jauh kayak kapal. Lontar ada batu yang paling kayak jempol tangan, kayak jempol kaki kan gedean. Bukan, kalau zaman dulu waktu saya lontar masih tempatnya masih
sedikit, abang sih masih sempit. Kalau sekarang yang udah gede ya, udah lebar. Ya kalau bisa kayak kapal, kenapa orang udah benjol ya? Malu. Dua tangan dah. Wah, yang lembut. Bahwa sabaina hasratan ngambil 70 batu karena persiapan buat besok. Hari pertama memang 7 cuman karena Aqobah ya. Tanggal 10 kita ngelontar Aqob cuman satu Jumroh Aqobah. Hari kedua tanggal 11 bulan Haji dan ngelontar 3 perlu 21 tuh. 1 Jumroh 7 kalau 3 berarti 21. Hari kedua kita juga 3 Jumroh juga. Ada kalau yang napartannya hari keempat malah. Tanggal 13 kita masih di sana. Itu orang makan nafarsan. Nafarsan kalau nafar awal cukup tanggal 12 langsung pulang ke Mekah ya. Sumal lis bisolat esuk undang nginap tuh di mana? Di Mina kita nginap ngapain? Karena besok persiapan untuk lontar. Dulu zaman saya lontar benar-benar waktu apa namanya? Waktu zuhur, waktu gelincir, waktu yang fadilah. Sedang panasnya kalau sekarang orang pagi-pagi lontar diatur dalam ya. Untuk Asia jam sekian. Ya kalau dulu enggak, pokoknya kalau belum gelincir kita belum mau bareng betul. Makanya banyak yang bahaya karena tujuannya satu oleh Aqobah ya. Lah kalau 3 kan bisa berganti. Tadi Ustaz bulan, ini udah bareng ke Aqobah. Itu hari pertama ya. Fayaqif wa yad'u ila al-asfar summa yadfa'u minha qabla tulu'i syamsi hatta yantahi ila mawdin yuqalu wadi mahsar fa yustajabu lahu ayyuharrika dabatu. Ini kalau orang sono, kalau orang Mekah nggak mungkin ya. Kalau orang Mekah mungkin ya dia mah habis Arafah belum melontar langsung tawaf ifadah. Kalau kita boro-boro kan jalannya belum tahu. Kalau kita biasanya habis Arafah langsung ke mana? Ke Muzdalifah, Minah, apa nih Minah kita lontar selesai baru ya tawaf ifadah. Karena tawaf ifadah tawaf yang menghalalkan segala-galanya, ta'alul kubro udah ya. Kalau baru ngelompar 1 baru ta'alul sugro namanya. Hari tanggal 10 kita kan ngelontar tuh, ngelontar Aqobah. Bangun 1 Jumroh. Cuman kita masih pakai apa? Pakai Nah setelah ngelontar Aqobah baru bebas tuh. Pakaian boleh berjahit, ada boleh pakai celana, boleh enak tuh. Cuman belum boleh nyampur kepada ini. Baru ta'alul sugro masih. Yang boleh pakai pakaian wangi boleh. Lontar kedua ini enak itu udah pakai celana. Ribet dia. Itu ta'alul kubro. Ntar kalau tawaf ifadah melontar selesai, kita tawaf ifadah itu baru ta'alul kubro namanya. Udah bebas segala-gala. Boleh dah timbel boleh kita buka waktu muda karena udah selesai ya. Ta'alulnya udah selesai. Sumaidah asbah yawman nari kholaqat talbiyah bitabdil. Kemudian ketika hari nahar kita talbiyah campur dengan Allahu Akbar. Talbiyah kan labbaik Allahumma labbaik ya enggak? Karena itu hari nahar, hari korban kita juga campur dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu takbir. Sambil talbiyah labbaik Allah juga kita campur dengan takbir. Itu hari apa? Ya hari pertama kita ya menahar. Di sini kita sedang apa? Sedang Idul Adha dan juga pelaksanakan ngapain? Ibadah korban.
Bayulabi taran wa qibul ukhra. Pertama kadang-kadang kita yulabi talbiyah, kemudian kita iringi dengan takbir. Apa talbiyah? Labbaik Allahumma wa takbir Allahu akbar ya. Ala sunna lahu ma'hum yawman nahar hatta intaya ila jumratil aqabah. Di hari itu enggak ada kesibukan kecuali ya udah ngapain? Ya udah takbir, banyakin talbiyah. Kalau sampai melontar jumrah Aqabah, satu jumrah yang bareng, ya. Artinya walaupun satu tapi bareng, beda hari kedua, tiga tapi berganti, bisa pula, bisa wusta, bisa Aqabah. Tapi kalau Aqabah itu bareng. Tapi sekarang karena udah dibagi-bagi, ya, udah diatur oleh pemerintah Arab. Nah, alhamdulillah haji sekarang udah nggak tapi apa. Tapi secara fadilah bayangkan dulu. Kita baru benar kata namanya Zohor ya Zohor gitu. Nggak ada yang gelap kalau malam bareng lontar. Sekarang malam siang pagi. Pada wayarmi ba'datul sabti sabah hasatin rafi'an yadahu mustaqbil Ka'bah, dan dia lontar sesudah terbit fajar oleh samsi, sesudah matahari terbit. Setelah terbit baru kita ngelontar Aqabah. Itu hari pertama tanggal berapa itu? Melontar hari pertama tanggal berapa? Tanggal 10 bulan haji. Kita di sini sedang melakukan Idul Adha, melakukan korban. Di sana orang Mekah atau orang haji sedang melakukan melontar Aqabah dengan satu jumrah. Makanya di bawahnya memang 7 yang ini mah 8 9 dah, jangan digagal ya. Coba alhamdulillah sekarang udah lebar tempatnya. Sambil ngapain? Rapiannya ada sambil angkat tangan ngapain? Berdoa. Karena pada dasarnya kalau pergi aja banyak doa. Kenapa? Kita juga adalah mengelebur dosa. Doa minta apa? Ya minta apa? Minta selamat. Ya. Minta panjang umur, minta sehat, jasmani rohani, dan minta kaya ya. Apa kita baca? Qaidan ma'akul li hasatin al-akbar ala ta'atir rahman wa rukun syaitan. Bacanya sambil kita Rahman li syayatin. Ketika lontar harus gemes kita, jangan tebak. Yang namanya lontar itu lagi dengan setan. Jangan lontar ya Bang. Walaupun yang kita lontar itu berat, gemes. Lihatnya kita benar-benar bergetar. Karena yang kita lontar harus setan jadi Bang. Rahman li syayatin. Kita benci pada setan. Itu kan nampaknya dari dulu ya, dulu kan begitu. Pertama Ismail digoda oleh setan, Ismail lu mau dipotong boba lu ya enggak, yang mau goda lagi Ibrahim, temparin lagi Istihajar, temparin lagi itu. Makanya kita bilang kita 3 jumroh ya, Aqabah, Ula, Mustaq. Karena memang pertama Ismail, ibunya Istihajar, dan sahabat Nabi Ibrahim. Jadi ketika tanggal lontar kita harus gemes, benar-benar sewot namanya. Yang tebang ya kayak main-main aja, berpahala kan dia. Bacanya itu Allah Akbar ala ta'atir rahman rahmun lis syayatin. Benar benci pada setan, kita gemes. Allahumma tasdiqan kitab ya Allah, berikanlah kebenaran tasdik untuk kita engkau. Wa tibal sunnah Nabi, dan mengikut sunnah Nabi. Karena apa yang kita laksanakan haji adalah tuntunan dari Nabi. Sumalyasbah al-hadiya imkan amahu. Kemudian kalau kita motong dam dah, bayar dam. Di bagi haji tamat itu kan bayar dam. Apa dam? Motong kambing. Kita di sini kan lagi apa?
lagi korban di sana nggak apa-apa, bayar motong kambing, kalau perlu ya motong kita, sunnahnya mah masalah kan dikumpulin dam ya nggak, dam kumpulin berapa sekian real, nggak tahu dia beli berapa dia beli tuh, bernyalok juga ya nggak, ya kita kumpulin dam kita berapa jamaah 300 real, ya beli kambing terserah sama dia mau beli apa kek, nah kalau dia beli yang jelek ya dia yang dosa ya, dam sama kan sama juga korban, boleh kita makan boleh dikit itu kalau sunnah ya, korban kan boleh kita makan korban sunnah ya, korban nazar mah boleh ya, boleh dikit dah. Nah kalau korban sunnah lah boleh kita ambil sepertiga. Bagaimana korban sunnah? Begitu hari tanggal 10 haji kita kan dapat rezeki ya, dapat apa namanya bunda ngarik, dapat dari bos dah beli kambing kan itu boleh dah tuh, ambil separoh atau sepertiga boleh. Tapi kalau korban, kalau kita boleh korban apa? Udah korban sunnah, korban apa tadi? Ada sunnah, ada baju nazar, jangan nazar ya mau ngumpulin, bukan ngumpulin ya korban ya, dari sekarang udah niat kita ambil boleh sedikit ya. Tapi kalau makan korban banyak kaulan mengatakan korban sunnah kayak korban nazar kayak boleh ya. Tapi ya, yang paling baik begitu ambil sedikit ya, kita jelas. Yang motong apa baca Allahumma hadza minka wa ilaika taqabbal minni. Allahumma hadza minka wa ilaika taqabbal minni. Bakri min isom ya siapa? Itu ketika kita motong kambing atau potong sapi min jamaah. Memang 7 orang udah. Allahumma hadza minka wa ilaika taqabbal min jamaah. Sama Anfal daripada jamaah yang 7 orang udah. Logok ya, jadi itu sunnahnya. Kalau nggak baca itu sah nggak? Ya sah, yang penting baca Bismillahirrahmanirrahim, jangan terusin. Masa Ar-Rahman kan maha sayang, masa maha sayang orang potong. Udah Allah Akbar, Allah Akbar, gitu kan? Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha pengasih, maha penyayang. Kok dipotong? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika taqabbal min siapa? Ini ada calon juga, Ji? Hah? Ada calon juga di sana? Banyak murni. Kan baru mau dicalon ini. Iya ada calon juga namanya di sana juga tongkat sapi. Banyak. Sapi nggak ada calon. Wa tadhiyah bil badan afdal. Korban yang paling bagus adalah korban al-badan. Apa al-badan? Onta itu paling afdal karena harga onta 1,5 dari harga sapi. Orga 30 juta, ya sapi kan 20 juta ya enggak? Itu biasanya makanya dia lebih afdal. Sumal bakar, kemudian juga kalau onta ya sapi atau kerbau baru atau kambing gembel. Wadhanu afdal minal ma'zi, kambing gembel lebih utama daripada kambing Jawa. Wah kambing cakep. Afdalan kambing gembel. Man yang bagus, udah gembel kuntet kuret lagi. Jangan breket, ngomong tuh ya. Wa tahiyya bil badan afdal. Wal baydu afdal, warna putih itu lebih utama. Wasauda ketimbang daripada coklat dan hitam. Pilih yang warna putih. Kalau kambing kan banyak warna putih ya. Sapi juga banyak. Itu afdal. Wal yakul in kana min hadits Allah, boleh makan kalau itu korbannya korban tatwu, korban sunnah. Kalau korban nazar ya boleh dikit. Walayat ladhna bil arja, janganlah kita korban kambingnya mati picak, mati buta, jangan. Terdesak ya.
Wajad yang uret buat kambing bumbu korban juga korban ya itu juga ya bisa juga diterima dagingnya kagak kambing mau dijalan giring cuma semang sembeong itu berarti tahun pelitnya ya enggak nah dulu Ismail kalau perlu kalau mau diganti kan Sumaliyah halik ba'da zalika kemudian kita cukur ada kita setelah itu kita tahallul ini untuk orang sono ya tahallul untuk gunting rambut 3 lembar tahallul sugrok baru ya aja udah foto wa ma halaqa ba'da ramil jumrah qad hasala tahallul awal kalau kita sudah lontar akobah nih yang hari pertama 10 itu udah boleh tahallul kita namanya boleh gunting rambut tuh boleh pakaian buka besok udah lontar udah pakaian bebas boleh pakai wangi minuman tuh boleh pakai celana itu tahallul awal namanya baru boleh kita berpakaian yang berjahit adapun nyampur sama wadon belum boleh juga memburu burung binatang belum boleh itu tahallul awal tahallul kubronya ntar kalau udah tawaf ifad itu selesai lontar jumrah ada kan yang pagi-pagi begitu Akobah langsung Mekah dia langsung ifadah langsung itu bagi orang sono di mulut tahu jangan kalau kita enggak tetap biasa itu lapor sana dulu 2 hari di Mina lontar 3 jumrah baru kita tahu ifadah baru udah selesai itu namanya tahallul kubro tahallul yang udah bisa menghalalkan segala-galanya. Wa halalahu kullul mahdurat illa nisa wasoid. Kalau kita udah tahallul awal halal semua kecuali nyampur perempuan sama memburu yang belum. Adapun pakaian, pakai wangi-wangi itu udah boleh. Bisa ngelontar yang kedua, ketiga enak udah kita udah pakai celana. Kemarin tadi kan serembengan dia 2 lembar. Besok udah pakaian biasa udah gagah. Summa yufidul ila Makkah wa yatubu kama wasabnahu. Kemudian berangkat ke Mekah. Melaksanakan tawaf rukun, namanya tawafnya apa? Tawaf ifad, tawaf ibadah. Inilah yang menghalalkan segala-galanya. Begitu tawaf ibadah kita cukup udah halal dah. Ya enggak? Kita mau ke hotel marking aja begini dah ya. Boleh. Wahada tawaf ruknil bil haji ini tawaf ifadah, tawaf rukun. Kalau nggak dikerjakan nggak sah ya. Kecuali tawaf wajib, kalau wajib kan boleh kita nyuruh orang. Tawaf rukun harus nggak bisa badalin ya. Wa yambaghi tawafuz ziyarah wa yusamma tawafuz ziyarah. Tawaf ifadah juga dimakan tawaf ziarah. Wa walu waqtihi nisful laili min lailatul nahar. Kapan waktunya? Malam takbir, ketika sini takbir boleh kita sudah tawaf ifadah bagi orang sono ya. Kalau kita kan masih di Mina, Muzdalifah, boro-boro tahu. Nggak mungkin, karena ini kita baru haji baru pertama. Aja berkali-kali udah tahu kan tuh. Bisa aja. Melontar belum selesai dia udah tawaf ifadah boleh. Wabdul waktu yauman nahar dan abdul waktu ketika hari nahar. Apa hari nahar? Hari kita penyembelihan tanggal 10 boleh kita udah ifadah. Kalau udah melontar Aqabah langsung ke Mekah asal jangan sampai maghrib. Kalau maghrib di Mekah kita jam lagi. Nah sebulan harus balik ke Minah lagi. Kan jam 5 harus berada di Mina. Apalagi kita masih bermalam di Mina, masih 2 malam ya. Kalau kita sampai ke malaman, karena jam lagi, motong kambing lagi kita. Wala tahillu illa nisa ila ayatul baidal. Dan nggak boleh nyampur perempuan kalau baru tawaf yang pertama, kecuali kalau udah tawaf ifad. Baidal tawaf summa tahallul wa halal jima'. Dan kalau udah ada tawaf ifadah, kemudian ada halal maka boleh kita berjima, boleh nyampur pada perempuan. Itu
berada tahallul kubro. Apapun yang kita lakukan udah boleh. Nah, kita mau ngapain? Memburu ke kalau soal itu mesin apang angin soal kita buru apa nggak boleh, nggak ada larangan. Wahal jima warta ihram. Berarti ihram sudah nggak pakai lagi ya. Bilkuliah. Walam yabqa illa ram ayam yakli. Walam mabit mina dan juga kejalan masih kewajiban kita adalah ramyu jamarat yang 3 masih ada. Wahia wajibatun ba'da zawalil ihram. Itu wajib setelahnya ihram. Kalau sambil tiba al haji. Tapi kebanyakan orang haji kita enggak, kalau kebanyakan setelah selesai lontar ya. Di Mina kita bisa 2 malam nginep, lontar tanggal 10 sudah 12 baru pulang ke Madinah, pulang ke Madinah. Maka itulah kita Qaifah untuk jamaah haji. Kalau orang sono ya, urus Islam sono kapan aja terserah dia. Asbabut tahallul salasa. Sebab tahallul ada 3 nih. Pertama ramyu, apa ramyu? Lontar akobah. Udah tahallul namanya, tahallul pertama yang baru, tahallul sugro. Yang boleh kita baru hanya berpakaian apa? Berpakaian berjahit, bersarung, itu udah tahallul. Setelah melontar yang pertama. Yang kedua al-halak, nah cukur. Tahallul kan menghalalkan, al-halak itu nyukur 3 helai. Kalau paling botak, ya perlu masuk ke set. Jalannya udah ya. Ya kemudian yang ketiga atwab kawadan ya. Kalau udah 3 macam, pertama udah melontar jumroh, kedua udah gunting rambut, ketiga udah tawaf ifad. Itu berarti syaratnya kita menghalalkan segala cara. Ya mudah-mudahan haji sebetulnya kalau udah manasin gampang ya enggak. Nah, teori ini kan praktek. Ini teori praktek ya kan. Kalau praktek yang gampang mah ya. Ini sudah teori yang paling ngambang kita. Karena kita belum pernah ke sana ya enggak. Saya pernah ke sono iya begini-begini, tapi kalau ya memang yang paling bagus mah apa langsung kita praktek itu puri haji, insya Allah gampang, nggak ada yang susah, yang ada mau. Hadirin sekalian, itulah beberapa apa namanya ilmu yang saya berikan kepada kalian. Pertama ilmu pergi haji, yang mudah-mudahan walaupun kita baru niat doang ya insya Allah ya. Jadi kita niat pergi haji wajib, kita niat adapun berangkat dari itu urusan Allah yang Maha Kuasa. Jangan jangan berdampar ya. Allah Maha apa? Maha kaya. Ini kan dulu yang mau berdampar haji masih. Haji masih saleh. Alhamdulillah pergi haji baru. Dia berangkat juga itu. Iya, udah dulu kan ya. Kalau minta ya. Ya kita panggilan, ya udah panggilan. Alhamdulillah berangkat. Tapi kita jangan putus. Jadi kita niat ya, adapun udah niat mah kita mau berangkat atau enggak itu urusan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh kita dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jemaah majelis Nurul Huda rahimahullah, menikah acara selanjutnya yakni pembacaan zikrullah, tahlil dan tahmid.